Assalamualaikum dulur-dulur, salam persaudaraan. Sugeng siang dulur-dulur, selamat siang. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan pada siang hari ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas kejadian yang kemarin sempat memanas di kota Bojonegoro. Namun kali ini Bima ANF tidak ingin lebih condong pada kejadian tersebut karena kejadian tersebut sudah diatasi oleh aparat keamanan dan itu memang sebenarnya bukan ranah kita untuk membahasnya. Karena kita hanyalah konten kreator dan kita hanya menjabarkan apa informasi yang kita dapat. Namun Bima ANF di sini ingin memberikan informasi kepada dulur-dulur semua mengenai dampak yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Jadi informasi dari dulur-dulur Bojonegoro, saat ini BKP atau Bojonegoro Kampung Pesilat diberlakukan larangan menggunakan atribut pencaksilat organisasi maupun perguruan apapun. Namun sebelum pembahasan kita lebih jauh dulur-dulur, moga dulur-dulur kita simak video yang satu ini. Rumah perempuan itu dari satu namanya BKP. BKP untuk keluar rumah di mana saja tidak boleh menggunakan atribut perempuan. Benar ya? Nah, masalah kecil jadi besar. Kalau kecil harus dinilai. Tolong ini himbauan kami, besok kalau ada yang pakai kaos perempuan pada saat kita operasi tak cukup, tak itu tak boleh kantor. Itu baru saya ke kantor. Perempuannya pimpinan di Bojonegoro kayak dendam. Sampaikan kepada teman-temannya ya. Tolong ya. Ini alhamdulillah Rene. Mungkin Rene stikernya di bawah tak kotor, montorin, tolong dikelotok saiki. Ini enggak. Ayo coba bulan ada enggak? Enggak. Ada. Bulan opo tapi kita nggak usah sweeping. Ah gene. Berarti itu belum tersentuh. Harus sadar ya. Nah, itu tadi adalah video di mana aparat kepolisian memberikan himbauan kepada para pemuda agar tidak menggunakan atribut pencaksilat organisasi maupun perguruan apapun. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik, menghindari adanya sweeping dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan yang mengakibatkan nanti ada orang yang tidak bersalah atau orang yang tidak mengetahui permasalahan tersebut menjadi ikut terseret. Hal semacam ini sudah terjadi di Wonogiri ya, terutama untuk dulur PSAT dan dulur STK yang mengalaminya, di mana seluruh tubuh di kota Wonogiri dihancurkan atau harus dirobohkan. Dan kali ini terjadi juga di kota Bojonegoro, di mana kota Bojonegoro juga memiliki sebutan yaitu adalah Bojonegoro Kampung Pesilat. Namun anehnya sekarang ini semua orang atau semua anggota yang tergabung dalam organisasi maupun perguruan pencaksilat dilarang menggunakan atribut pencaksilat apapun. Ini terjadi karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sangat bangga dengan organisasi pencaksilat, berusaha mengangkat nama budaya pencaksilat, namun harus gagal karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka semua ini tidak tahu susahnya mencari izin tempat untuk berlatih. Para warga atau para pengurus yang berusaha meregenerasi para anggotanya, mencari siswa satu persatu untuk menggantikan posisi kita esok. Namun akhirnya harus diporak-porandakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Oknum-oknum yang sebenarnya tidak memiliki kontribusi besar untuk organisasi, hanya mengatasnamakan organisasi, namun ketika dia membuat masalah, dia justru merugikan organisasi. Jadi sebenarnya prinsip untuk tidak usah memikirkan para atasan ini, kita nggak usah mikirin duran istilahnya. Yang penting kita menjalin persaudaraan. Ini sebenarnya merupakan konsep yang merusak organisasi. Persahabatan atau persaudaraan kalian tetap terjalin, tapi organisasi kalian rusak karena ulah-ulah kalian yang tidak memikirkan repotnya para pengurus, repotnya menjadi seorang pengurus. Coba kalian merantau di suatu tempat yang di situ belum ada organisasi atau perguruan kalian babat alas di situ. Tidak usah berkoordinasi dengan para pengurus. Saya yakin pasti kalian akan kebingungan untuk mengarahkan siswa-siswa kalian nanti. Saya memberikan masukan kepada kalian semua. Apabila kalian ingin bersaing dengan organisasi atau perguruan lain, lakukanlah hal yang mereka tidak bisa, seperti mencetak para atlet, membuat karya lewat lagu, membuat karya lewat seni lukis dan sebagainya. Itulah hal-hal yang mereka tidak mungkin bisa menyaingi kalian. Jangan dengan zona baku hantam tanpa ikut bela diri sekalipun. Orang Indonesia itu memang sejarahnya sejak dulu memang suka berantem dulu. Memang suka baku hantam, bisa terbukti. Setiap cabang olahraga yang di situ menggunakan fisik atau adu fisik, orang Indonesia lebih suka. Coba olimpiade sains, matematika, coba di situ perlombaan yang bersifat menggunakan otak, pasti jarang sekali orang-orang yang berminat. Jadi kesimpulan dari video ini dulur-dulur, jangan sampai kelakuan-kelakuan kita yang di situ sebenarnya ingin membawa nama baik kan, memperjuangkan nama organisasi,
niatnya untuk membela organisasi, justru menjadi bumerang untuk organisasi. Karena kita semua harus tahu, jadilah seorang pengurus, jadilah seorang pelatih, jadilah orang yang bisa mendidik siswa-siswa kalian apabila kalian ingin berjuang untuk organisasi, bukan dengan menyakiti sesama bangsa sendiri walaupun berbeda lambang, yang akhirnya menjadi bumerang untuk organisasi kita sendiri, dan akhirnya kalian sendiri justru merepotkan para pengurus saat ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan ultimatum dari para penegak hukum untuk tidak menggunakan atribut pencaksilat segera dicabut, dan Bojonegoro kembali menjadi Bojonegoro Kampung Pesilat. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF selanjutnya. Salam persaudaraan. Pencaksilat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencaksilat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur.